Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky dan yang lainnya telah mengira Lily telah meninggal dunia dalam kecelakaan. Namun yang sebenarnya Lily masih hidup. Dan di saat Lily makan di tempat makan yang ada di terminal, Lily melihat berita di televisi bahwa taksi yang ia tumpangi sebelumnya telah mengalami kecelakaan. Sopir maupun penumpangnya telah meninggal dunia. Setelah melihat berita kecelakaan tersebut, Lily pun tak enak makan. Antara senang dan tidak bercampur jadi satu. Senang dikarenakan ia selamat dari kecelakaan, sedangkan wanita hamil yang ia tolongnya telah mati dalam kecelakaan. Lily pun termenung dan mengingat saat ia mulai naik taksi dari rumah menuju terminal. Saat di tengah perjalanan, tepatnya di lampu merah, dan saat lampu tersebut berwarna merah, jendela mobil yang ia tumpangi ada yang mengetuknya, dan yang mengetuknya adalah seorang wanita yang hamil besar. Lily pun membuka jendela mobil tersebut dan wanita tersebut minta tolong kepada Lily untuk menumpang ke rumah sakit. Wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya akan melahirkan. Kata wanita tersebut, dari tadi ia menghadang taksi dan juga meminta bantuan kepada semua mobil yang lewat. Namun satu pun tidak ada yang menggubrisnya. Lily pun berpikir keras bahwa keadaan wanita tersebut lebih darurat daripada keadaannya. Sedangkan tak mungkin ia mengantar wanita tersebut terlebih dahulu ke rumah sakit, karena arah mereka berbeda. Akhirnya Lily pun mengalah. Lily pun menyuruh wanita tersebut untuk masuk ke dalam taksi yang Lily tumpangi. Sedangkan Lily memilih turun dari taksi tersebut, dan Lily memilih untuk naik di taksi lain. Saat Lily sudah keluar dari taksi, Lily baru menyadari bahwa tasnya yang berisikan uang, ponsel, identitas, dan ATM tertinggal di dalam taksi. Ia ingin menghentikan taksi tersebut, namun taksi tersebut melaju dengan kencang. Lily berusaha berteriak, memanggil sopir taksi tersebut. Namun, sopir tersebut tak mendengar teriakan Lily. Kini Lily tak punya pegangan, namun Lily masih memiliki perhiasan yang ia pakai, seperti cincin, gelang, dan kalung yang ia jadikan gelang. Dan juga ia punya gelang kaki. Akhirnya Lily pun menghadang taksi lain. Setelah mendapatkan taksi, ia minta diantar ke toko emas, dan Lily berniat menjual perhiasannya. Akhirnya taksi tersebut pun mengantarkan Lily untuk ke toko perhiasan, dan Lily menyuruh taksi tersebut menunggunya karena Lily tidak punya uang tunai untuk membayarnya. Akhirnya sopir itu pun menunggunya. Setelah menjual perhiasannya, Lily pun kembali ke mobil taksi. Ia minta dihantarkan ke terminal, dan taksi tersebut pun akhirnya melajukan mobilnya menuju terminal. Lamunan Lily pun buyar di saat seorang nenek datang. Nenek tersebut meminta makanan Lily yang tidak dimakan. Lily pun menolaknya. Ia tak memberikan makanan sisa miliknya. Namun Lily membelikan nenek makanan untuk dimakan. Nenek terlihat senang, dan ia menyantap makanan yang dibelikan Lily dengan lahapnya. Setelah selesai makan, nenek pun bertanya kemana Lily akan pergi. Lily pun menjawab bahwa ingin pergi ke desa terpencil, di mana tidak ada yang bisa mengganggu dirinya, dan juga bayinya kelak. Sang nenek pun mengatakan, bagaimana kalau ia tinggal bersamanya di desanya. Dah kebetulan desanya sangat terpencil. Tanpa berpikir panjang, Lily pun menyetujui ajakan nenek. Namun nenek tersebut mengatakan bahwa dirinya tak memiliki ongkos. Uangnya hasil mengemis, belum cukup untuk dirinya pulang ke kampung halamannya. Dan Lily pun mengatakan bahwa dirinya akan membayar ongkos perjalanan ke kampung halaman si nenek. Akhirnya Lily dan nenek pun menaiki bus dengan jurusan desa terpencil. Tetapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan tempat duduk. Lily dan nenek pun berdiri sambil berbincang-bincang. Lily bertanya, kenapa nenek berada di kota tersebut? Katanya, nenek mencari keberadaan putranya, namun tidak menemukannya, hingga ia kehabisan ongkos, dan akhirnya nenek tersebut pun mengemis untuk menyambung hidup, dan juga menabung untuk ongkos pulang, hingga akhirnya ia bertemu Lily. Tak lama kemudian, Lily dan nenek pun mendapatkan tempat duduk. Lily terlihat sedih. Akhirnya nenek pun menanyakan kepada Lily, mengapa ia pergi dari rumah dan memisahkan ayah dengan bayinya. Lily hanya mengatakan bahwa suaminya bukanlah ayah bayi yang dikandungnya. Suaminya memang bisa menerima bayi dan mengakui sebagai anaknya, namun tidak dengan mertuanya. Setiap hari ia mendapatkan omongan buruk dari mertuanya hingga ia memutuskan pergi dari rumah
Nenek tersebut pun menenangkan Lily, dan nenek tersebut mengatakan kepada Lily untuk tenang, dan pastinya jika suami Lily sangat mencintaimu pastinya ia akan mencarimu. Namun Lily menjawab bahwa suami dan keluarganya takkan pernah mencarinya karena mereka mengira bahwa dirinya meninggal karena kecelakaan. Lily pun akhirnya menceritakan perihal kecelakaan taksi yang ia tumpangi. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 hari 1 malam, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Saat berada di halaman rumah, nenek dan Lily melihat rumah gubuk milik sang nenek dikelilingi oleh rumput ilalang yang tinggi. Nenek pun mengajak Lily masuk ke dalam gubuknya, dan mereka membersihkan area dalam gubuk tersebut. Kemudian di sana mereka mengistirahatkan tubuhnya. Setelah cukup beristirahat, nenek pun membersihkan halaman rumahnya. Semua rumput yang tumbuh telah ditebang habis, dan Lily pun ikut membantu sang nenek. Keesokan paginya sisa sayur mayur yang masih tersedia dipotong dan akan dijual ke pasar, dan halaman yang luas pun ditanami kembali dengan sayur mayur, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Dan tentu saja Lily ikut membantu sang nenek. Sisa hasil kebun pun mereka jual ke pasar demi untuk bertahan hidup di kampung tersebut. Tanpa mengenal lelah, Lily pun membantu sang nenek untuk menjual semua dagangan sang nenek. Saat dagangan mereka sudah habis, nenek dan Lily pun kembali ke gubuk mereka. Dan baru saja mereka masuk ke dalam gubuk, tiba-tiba Lily merasakan perutnya sakit, dan sepertinya ia akan melahirkan. Sang nenek yang melihat Lily merintih kesakitan pun langsung siaga untuk menjadi mbah dukun guna membantu persalinan. Setelah beberapa jam kemudian, air ketuban pun pecah. Air ketuban bercampur darah pun keluar. Nenek kebingungan. Ia tak melihat ataupun mendengar tangisan bayi, tetapi nenek melihat perut Lily menjadi rata. Nenek pun bingung, sambil ia berkata dengan heran, "Di manakah bayinya? Padahal perut Lily sudah kempes." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di YouTube Riza Fira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Riza Fira.